Halo, perkenalkan nama saya Diva Ananda, NIM 2302010002. Untuk simulasi audit internal, tahap pertama ini saya memilih objek audit pada usaha jasa pencucian motor atau Dorsmer. Alasan saya memilih usaha ini karena proses bisnisnya yang sangat dekat dengan keseharian kita, namun resiko untuk kebocoran pendapatan itu tinggi karena didominasi oleh transaksi tunai. Secara sederhana, proses bisnis di Dorsmer ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu tahap penerimaan dan pencatatan, di mana proses ini dimulai dari pelanggan datang membawa kendaraan, kemudian petugas menerima dan mencatat plat nomor kendaraan, jenis layanan ke dalam formulir ataupun nota kerja. Nah, kemudian setelah dicatat, kendaraan itu masuk ke area pencucian, kemudian karyawan melakukan pencucian, dan proses ini melibatkan aset dari kendaraan, dan setelah dicuci, kemudian kendaraan itu dikeringkan dan diperiksa kembali kebersihannya. Terakhir, pelanggan menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Kasir akan menagih sesuai dengan nominal yang terdapat pada formulirnya itu. Kemudian nanti formulir ataupun notanya itu akan dicap lunas dan kendaraan diperbolehkan keluar. Agar risiko fraud dapat diminimalisir secara sistematis, pengendalian internal pada usaha Dorsmer yang saya pilih tidak boleh dilakukan secara acak, melainkan mengikuti 5 komponen utama dari COSO. Yang pertama itu lingkungan pengendalian. Dengan membuat aturan secara tertulis yang sederhana namun tegas, bahwasanya segala bentuk pencurian uang ataupun aset lainnya akan ditindak dengan tegas, seperti misalkan pemecatan. Nah, selain itu, struktur organisasi harus jelas. Siapa yang bertanggung jawab untuk mencuci, siapa yang bertanggung jawab untuk memegang kas. Tidak boleh ada tugas yang secara rancu ataupun abu-abu. Yang kedua itu adalah penilaian risiko. Nah, diidentifikasi bahwa risiko tertinggi pada peak hour, di mana kasir mungkin lupa untuk mencatat formulirnya atau mencatat notanya. Atau mungkin pencuci yang ngambil sabun atau ngambil lap secara berlebih karena terburu-buru. Nah, dengan mengenali risiko-risiko ini, perusahaan dapat menempatkan pengawasan yang ekstra pada jam-jam sibuk tersebut. Nah, yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian itu bisa pengendalian fisik, yaitu pemasangan CCTV untuk menyorot laci uang ataupun area cuci. Ataupun juga ada pengendalian dokumen, yang dimana nota-notanya itu ataupun formulirnya itu harus bernomor urut secara tercetak. Tanpa formulir ataupun tanpa nota itu tidak boleh dilakukan adanya pencucian. Nah, kemudian ada pemisahan tugas, di mana kasir itu hanya boleh menerima uang dan juga pencuci itu hanya boleh untuk mencuci mobilnya saja. Nah, yang keempat itu ada informasi komunikasi, di mana untuk mengkomunikasikan kepada konsumen dapat melakukan pemasangan papan harga yang besar dan juga jelas agar pelanggan itu tahu berapa sih besar nominal yang harus dibayarkan secara resmi. Meminimalisir adanya kasir yang menaikkan harga secara sesuka hati. Yang kelima itu ada aktivitas pemantauan, di mana pemilik usaha ini melakukan inspeksi dadakan atau case of name di suatu hari yang acak, dan kemudian dilakukan evaluasi bulanan dan untuk membandingkan tren penggunaan bahan baku dengan jumlah mobil yang dicuci. Selanjutnya ada identifikasi risiko fraud, risiko kecurangan yang paling dominan di usaha Dorsmer. Yang pertama itu ada pencurian penerimaan kas atau skimming. Metode ini di mana karyawan menerima uang dari pelanggan tetapi tidak mencatat transaksi tersebut. Namun uang yang masuk itu dimasukkan ke saku pribadi, bukannya ke kas perusahaan. Yang kedua itu ada manipulasi layanan. Kasir mencatat transaksi sebagai
Contohnya itu cuci body dengan harga yang murah, padahal pelanggan membayar layanan paket lengkap. Selisih uang itu diambil oleh karyawan ke kantong pribadinya. Ya, yang ketiga itu adalah penyalahgunaan aset, terutama ini sediaan, pencurian bahan habis pakai seperti sampo, semir ban, dan peralatan kecil seperti lap untuk kepentingan pribadi karyawan, sehingga biaya operasionalnya jadi membengkak. Agar risiko yang di atas itu dapat diminimalisir secara sekecil mungkin, berikut pengendalian internal yang wajib diterapkan. Yang pertama itu pemisahan tugas. Harus ada garis yang tegas antara fungsi operasional dengan fungsi keuangan. Karyawan yang mencuci washer itu dilarang keras untuk menerima pembayaran. Pembayaran harus ada di kasir. Dengan memutuskan akses pencuci mobil terhadap uang tunai, peluang terjadinya skimming berkurang drastis. Kemudian fraud antara kerjasama dua orang yang mana itu sulit untuk dilakukan. Yang kedua itu ada penggunaan formulir atau nota secara bernomor urut atau tercetak. Jika manajemen menemukan nomor urut tiket atau formulirnya itu loncat atau bahkan hilang dalam laporan harian, itu ada menjadi temuan atau indikator yang kuat bahwa uang ada yang tidak di-store. Namun jika tanpa nomor urut, kehilangan dari satu transaksi itu dapat mustahil untuk dilacak. Yang ketiga itu ada rekonsiliasi bahan baku dengan pendapatan. Manajemen harus menetapkan standar pemakaian, misalkan 1 liter itu untuk 10 mobil, itu dilakukan secara berkala atau mingguan. Terus juga dilakukan perhitungan sisa stok. Jika stok berkurang untuk porsi 100 mobil namun ditemukan uangnya hanya masuk sekitaran 80 mobil, maka sistem mendeteksi adanya kebocoran pendapatan atau pencurian bahan baku. Nah, yang terakhir pada rencana kerja audit internal, gimana audit plan dari usaha Dorsmer itu. Yang pertama, penetapan tujuan dan ruang lingkup dari auditnya. Tujuan utama dari audit ini adalah memberikan keyakinan kepada seluruh pihak manajemen bahwasannya pendapatan atas jasa cuci telah dicatat secara akurat, tidak ada kebocoran kas, dan juga persediaan bahan baku digunakan secara efisien. Kemudian ruang lingkup yang akan diaudit itu bisa saja pada audit yang difokuskan pada siklus pendapatan, penerimaan kas, dan juga siklus pada persediaan bahan-bahan yang dipakai untuk periode transaksi selama 1 bulan. Metode dari prosedur auditnya itu yang pertama adalah uji pengendalian, di mana dapat dilakukan observasi lapangan secara acak tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk melihat apakah SOP itu dijalankan dengan tepat. Itu adalah uji substantif, di mana akan dilakukan prosedur pemeriksaan pada dokumen secara rinci, misalkan seperti vouching ya, terhadap sampel transaksi. Ini bisa saja contohnya mengambil sampel 5 salinan formulir secara 5 hari kerja, kemudian akan dicocokkan total nominal pada formulirnya itu, pada formulir fisiknya itu, dengan jumlah uang yang disetorkan ke pemilik atau buku kasnya dan slip setoran ke bank, misalkan ada setoran ke bank. Langkah ketiga itu adalah pemeriksaan fisik, stock of name, yaitu menghitung sisa fisik stok sabun, semir ban, dan lap microfiber di gudang. Nah, mungkin juga ada rekonsiliasi rasio dari sediaannya. Kemudian terakhir itu ada pelaporan dan tindak lanjut. Setelah berbagai prosedur di atas, saya akan menyusun laporan hasil audit internal. Misalkan di dalam laporan audit internal itu sudah terdapat
temuan-temuan dari prosedur yang dilakukan, yang tadi itu ada poaching, terus ada juga observasi lapangan, kemudian juga ada pemeriksaan stock of name. Nah, dengan ini semua, dengan laporan ini, risiko yang ditimbulkan juga dilaporkan, kemudian ada rekomendasi perbaikan kepada pemilik usaha. Dengan rencana audit yang sudah terstruktur, diharapkan celah dari kebocoran pendapatan di usaha Dorsmer dapat ditutup dan operasional menjadi lebih disiplin.